Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua murid-murid di kelas 10 SMA Negeri 1 Kalijati yang masih mengikuti kegiatan PLS, pengenalan lingkungan sekolah. Nah, untuk PLS kali ini memang agak berbeda dengan sebelumnya ya. Kita menggunakan metode daring, yaitu dalam jaringan. Oke, semoga semuanya tetap sehat. Amin ya Allah rabbal alamin. Pertama-tama kita kenalan dulu ya. Oke, mungkin ada yang sudah kenal dengan ibu atau belum sama sekali. Nama ibu adalah Eva Rizka Amalia. Di sekolah di SMA Negeri 1 Kalijati, ibu mengajar sebagai guru mata pelajaran seni budaya di kelas di kelas 11 dan 12. Jadi, meskipun di kelas 10 ibu tidak mengajar, tapi ibu harap ketika kita bertemu tetap ada senyum, sapa, dan salam. Oke, jadi jangan seperti yang tidak kenal ya. Oke. Nah, di materi PLS kali ini Ibu akan menjelaskan tentang cara belajar efektif. Oke, cara belajar efektif. Siapa sih yang butuh belajar? Siapa sih yang harus belajar? Tentu saja seorang pelajar. Di sini pelajar siapa sih? Ibu atau kalian? Nah, ibu atau siswa-siswi di sekolah. Tentu saja siswa-siswi di sekolah, tapi ibu juga sebagai guru harus tetap belajar agar tetap bisa mengembangkan ilmu-ilmu yang ibu punya agar peserta didik ibu atau pelajar ibu lebih pintar, cerdas, atau lebih kreatif lagi dari ibu. Oke, langsung saja ibu akan jelaskan 7 cara efektif belajar. Oke, yang pertama adalah buat suasana belajar yang nyaman. Buat suasana belajar senyaman mungkin agar kamu atau siapapun itu menjadi merasa nyaman. Tidak moody ya, tapi setiap belajar kita harus selalu mood. Agar apa? Agar kita tetap semangat, pembelajaran yang kita serap juga akan pembelajaran yang kita dapat juga akan kita serap, nggak cuma kita dengerin terus keluar lagi deh. Oke, yang perlu dilakukan bagaimana? Ya, membangun suasana belajar agar nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya adalah Anda bisa belajar mungkin sambil mendengarkan musik. Ada beberapa orang yang bisa belajar dengan mendengarkan musik. Tapi bagi ibu sendiri, kalau ibu dengerin musik, ibu malah dengarkan musiknya, belajarnya itu malah nggak fokus, jadi ibu malah begini. Tapi ada beberapa orang yang memang bisa belajar sambil mendengarkan musik, jadi mungkin suasana hatinya terbawa menjadi lebih semangat. Nah, mungkin metode itu, cara itu bisa kamu terapkan juga. Yang kedua adalah merangkum pokok pembelajaran. Kalau misalnya semua materi pembelajaran kamu catat 1 buku, 2 buku, 3 buku, kamu akan capek ya. Tapi kalau kamu hanya catat yang pokok-pokoknya saja atau intisarinya saja, itu bisa lebih mempermudah kamu untuk mengingat, mengerti tentang pembelajaran yang sudah dipelajari ya. Oke. Yang ketiga, kamu bisa mencoba untuk belajar bersama, belajar kelompok misalnya ya. Dengan belajar kelompok, kamu bisa menjadi tahu apa yang belum kamu tahu. Misalnya teman kamu bisa membawakan atau memberitahu kamu hal yang belum kamu tahu. Jadi sama-sama sharing gitu ya. Apa yang kamu tahu bisa kamu kasih tahu ke teman yang lain. Yang kamu belum tahu juga bisa kamu dapat dari teman yang lain juga. Oke. Maka sangat dianjurkan untuk belajar bersama untuk menghadapi ujian misalnya gitu ya. Yang keempat adalah metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi ini. Mungkin kamu bisa singkat pembelajaran apa dengan metode kamu sendiri, dengan strategi kamu sendiri biar kamu cepat ingat gitu ya. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Tidak usah harus sama dengan orang lain. Mungkin untuk strategi pembelajaran kamu sendiri atau cara kamu untuk belajar sendiri, kamu untuk mengingat sesuatu bisa kamu singkat gitu agar kamu ingat gitu ya, nggak usah sama dengan orang lain. Itu sih cara kamu sendiri-sendiri aja biar kamu lebih gampang memahami pembelajaran apapun itu. Oke.
Yang kelima adalah belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik adalah hal yang sangat efektif. Ya, cara belajar ini juga akan membuat Anda merasa tidak bosan ya. Misalnya, kalau pembelajaran seni budaya khususnya di seni tari. Ketika saya ingin anak-anak di kelas berinovasi atau kreatif atau untuk membuat suatu tarian atau tarian-tarian kreasi atau gerak-gerak baru. Misal ini ya, misal dari gerak ada suara backsound, ini suara kodok ya. Oke, kita contohkan dari kodok saja. Misalnya coba Anda buat gerak dari contohnya misalnya seekor hewan ya. Kamu bisa contohkan gerak dari hewan tersebut ya. Misalnya kan ada lagu sang kodok sang kodok ya, misalnya lagu itu. Kamu bisa mempraktikkannya. Misalnya gerak kodok itu seperti apa sih? Meloncat-loncat. Oke, kamu bisa bergerak dengan cara meloncat-loncat seperti itu. Contohnya ya, belajar dengan praktik itu seperti itu. Atau mungkin dalam pelajaran lain yang kamu sukai, kamu bisa mengeksplornya dengan cara apa gitu, pelajaran IPA, IPS, matematik bisa, atau bahasa Indonesia, PPKN dan lain-lain ya. Mungkin kamu bisa praktikkan seperti itu. Atau contohnya misalnya dalam pembelajaran sejarah, misalnya ada sejarah apa, kamu bisa juga praktikkan dengan secara dramatik, mungkin kan bisa seperti itu ya. Pada tahun 2000 berapa ya itu ya, 2017 mungkin ya, kalau tidak salah 2017 saya pernah membuat sebuah drama teater di alun-alun Kalijati, karena pada saat itu SMA kita ditunjuk sebagai ya sekolah ya, untuk membuat drama teater mengenai sejarah Jepang menyerah kepada Kalijati atau Indonesia. Aduh saya lupa ya, maaf Guru Sejarah, saya lupa itu. Dan saya buatkan itu drama teaternya. Bahkan anggota bapak-bapak Koramil sendiri, bapak-bapak tentara juga ikut sama-sama untuk bermain drama teater di situ, sampai harus berguling-guling dan menggunakan senjata asli sendiri untuk membuat suara tembakan ya pada saat itu. Misalnya seperti itu, misalnya ya. Atau mungkin dalam pembelajaran lain juga bisa dilakukan seperti itu. Oke, untuk cara yang ketujuh adalah mengerti, bukan menghafal. Ya, hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal, termasuk mungkin saya sendiri. Tapi kalau bisa dan sangat disarankan, jadi metode yang paling baik itu adalah mengerti, bukan menghafal. Nah, jadi mulai sekarang dan kedepannya kalau bisa rubah metode belajar kita, strategi belajar kita, cara belajar kita dengan mengerti materi. Jadi bukan menghafal materi. Kalau mengerti, tentu saja kita kapanpun, dimanapun, kita tetap bisa menjelaskan apa materi yang kita pahami. Jadi difahami ya. Kalau menghafal mungkin kapan ketika kita di mana ditanya, mungkin kita akan lupa. Ya, terima kasih ya untuk materi kali ini, untuk materi tentang cara belajar efektif. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk diri saya sendiri juga ya. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dan selamat datang di SMA Negeri 1 Kalijati. Selamat menjadi siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Kalijati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.